Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membuka firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana dikatakan oleh firman Tuhan, seorang antikristus akan datang di akhir zaman, yaitu dia yang meninggikan diri dan hendak mengatasi Allah. Seperti dituliskan dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3-4. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Namun sebelum tokoh itu datang, akan banyak bangkit antikristus, yaitu orang-orang yang disesatkan dan menolak baik Bapa maupun Kristus. Dan sejak gereja mula-mula berdiri, iblis telah bekerja untuk menyesatkan umat Tuhan, yaitu dengan ajaran-ajaran sesat oleh nabi palsu, guru palsu, dan gereja palsu. 2 Tesalonika 2 ayat 7a menyatakan, karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Siapakah antikristus itu?
pada 1 Yohanes 2 ayat 19 dikatakan bahwa antikristus itu berasal dari antara orang-orang percaya, dari antara umat Tuhan. Mengapa mereka menjadi antikristus? Karena mereka tidak sungguh-sungguh termasuk dalam kumpulan umat percaya. Mereka adalah orang-orang yang tidak sungguh-sungguh setia dalam ajaran kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka lebih suka untuk meninggalkan kumpulan anak-anak Tuhan dan mencari kumpulan lain yang lebih menyenangkan telinga dan hati mereka. Dan pada 1 Yohanes 2 ayat 22 dikatakan bahwa antikristus itu adalah pendusta yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Arti dari Kristus itu adalah juru selamat. Jadi jika ada orang yang menyangkal Yesus sebagai juru selamat dan dia berasal dari kumpulan orang-orang percaya, maka itu menunjukkan bahwa antikristus itu adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang memberi keselamatan dan hidup yang kekal. Mereka adalah orang-orang yang tidak peduli akan keselamatan, tidak peduli akan hidup kekal, dan mereka tentu saja hidup dengan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Mereka menyangkal baik Bapa maupun Kristus, dan oleh sebab itu mereka adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Sekarang ini banyak orang mengaku sebagai Kristen, tetapi mereka tidak peduli kepada Tuhan. Bahkan mereka tidak percaya akan adanya Tuhan. Terutama generasi muda, generasi milenial, kita bisa melihat bagaimana mereka suka datang ke gereja, tetapi mereka menjadi orang-orang yang sangat sukar untuk diajarkan kebenaran. Mereka tidak mengerti mengapa mereka membutuhkan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Mereka tidak mengerti apakah dosa-dosa mereka sehingga Tuhan Yesus harus mati untuk mereka. Dan masih banyak lagi ajaran-ajaran kebenaran yang tidak bisa mereka percayai dan tidak bisa mereka terima. Bagaimana caranya agar kita tidak menjadi tersesat dan menjadi seorang antikristus? 1 Yohanes 2 ayat 24 dikatakan, hendaklah semua ajaran kebenaran yang telah kita dengar itu tetap tinggal dalam kita. Kita tidak boleh melupakan ajaran firman Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 13 mengatakan, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Kita juga harus menggali sendiri kebenaran firman Tuhan, yaitu dengan tekun membaca Alkitab, karena itu berguna untuk membangun dan mengajar. Bertekun membaca Alkitab itu bukan hanya sekedar membaca saja, sebab kata tekun itu mempunyai arti terus-menerus melakukan sampai apa yang menjadi tujuan itu tercapai. Kita bukan hanya membaca, tetapi kita mau lebih dalam lagi merenungkan firman Tuhan, sehingga kita tahu kebenaran dan kita tidak akan disesatkan oleh rupa-rupa ajaran sesat. Hal kedua agar kita tidak mudah disesatkan oleh ajaran sesat adalah seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 27, yaitu hendaknya pengurapan Tuhan tetap ada dalam kita. Itulah pengurapan dari Roh Kudus yang kita dapatkan dari Tuhan Yesus saat kita percaya dan kita meminta kepadanya. Roh Kudus dijanjikan akan menyertai setiap orang yang percaya dan akan menuntun dalam kebenaran. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya
murid-muridnya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Oleh sebab itu, pengurapan Roh Kudus itu juga berarti hidup dalam kebenaran, dan hidup orang-orang yang dipimpin Roh Kudus adalah hidup yang kudus dan jauh dari kedagingan. Roma 8 ayat 9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Marilah kita lebih sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita satu-satunya. Marilah kita lebih lagi berpegang kepada seluruh kebenaran firman Tuhan, dan biarlah Roh Kudus mengurapi kita dan menuntun kita kepada kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.